Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astriana Febrianti Sapitri, mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan poster penelitian saya yang berjudul tentang kombinasi perlakuan pemangkasan dan insektisida pada penyakit mati pucuk pitoplasma tanaman pepaya atau carica pepaya. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu sebagai tanaman yang banyak memiliki manfaat, tanaman pepaya banyak ditanam di Indonesia. Produksi yang terus menurun setiap tahunnya mengakibatkan para petani kesulitan untuk mengatasinya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya produksi tanaman pepaya yakni mati pucuk yang disebabkan oleh patogen Pitoplasma sp. Penyebaran penyakit ini dapat dibantu oleh serangga berupa vektor wereng, dan tanaman yang terserang akan mengalami gangguan pertumbuhan khususnya pada bagian pucuk atau tunas. Penyakit mati pucuk tanaman pepaya dapat mempengaruhi hasil dari produktivitas tanaman pepaya. Tanaman yang terserang umumnya memiliki dua gejala, yaitu gejala internal dan gejala eksternal. Nah, selama 2 periode terakhir, terdapat 38% dari total penyakit terlapor tanaman pepaya, yaitu penyakit mati pucuk pitoplasma. Tingkat serangan mati pucuk tanaman pepaya ini terus meningkat sepanjang tahunnya, sehingga dibutuhkan pengendalian yang tepat untuk mencapai target produksi yang sesuai. Setelah itu, tujuan dari penelitian saya yaitu mengetahui pengaruh kombinasi perlakuan, pemangkasan dan aplikasi insektisida pada penyakit mati pucuk pitoplasma. Yang kedua, mengetahui perlakuan yang paling efektif digunakan untuk mengendalikan penyakit mati pucuk pitoplasma. Selanjutnya, metodologi penelitian yang saya gunakan. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021 hingga Juli 2021 pada lahan yang berada di Kecamatan Bandarjaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selanjutnya, aplikasi insektisida. Aplikasi insektisida abamectin dilakukan pada usia tanaman yang telah mencapai 4 bulan setelah tanam, dengan dosis yang digunakan adalah 0,50 gram per liter. Dengan aplikasi pertama yang dilakukan yaitu setelah ditemukannya serangga vektor, dengan volume semprot 500 liter per hektar menggunakan alat semprot bertekanan daya tampung 16 liter. Nah, untuk pemangkasannya, pada tanaman terserang itu dilakukan pemangkasan sekitar 0,75 cm pada setiap tanaman. Hal ini bertujuan agar memutus tanaman yang terserang dan tidak menyebarkan pada tanaman lain. Nah, pemangkasan ini dapat digunakan dengan alat potong yang sudah disterilkan. Selanjutnya, dilakukan pengamatan gejala. Pengamatan gejala yang diamati dilakukan pada saat dimulainya masa tanam pepaya hingga pengaplikasian perlakuan dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel utama dan variabel pendukung. Untuk variabel utama, pada penelitian ini meliputi gejala-gejala eksternal dan internal yang tampak setelah aplikasi dan perlakuan dilakukan. Nah, contohnya itu seperti hilangnya bercak kekuningan yang ada pada daun yang sebelumnya ada, serta hilangnya vektor tanaman pepaya pada tanaman yang terserang. Untuk variabel pendukungnya sendiri, itu dapat diamati berupa tinggi tanaman dan jumlah daun yang ada pada tanaman pepaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.